Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah metode penelitian pertemuan keempat tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Di slide pertama ada beberapa buku yang bisa kalian baca ya, dan banyak buku-buku lain yang bisa kalian baca. Populasi adalah kumpulan dari individu atau objek atau fenomena yang secara potensial dapat diukur sebagai bagian dari penelitian. Adalah target di mana peneliti menghasilkan hasil penelitian. Contoh, misalkan judul penelitiannya adalah tingkat kepatuhan minum obat pasien hipertensi rawat jalan di rumah sakit X. Maka populasinya adalah seluruh pasien hipertensi di rawat jalan rumah sakit X tersebut, ya. Populasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu populasi sasaran atau target populasi dan populasi sampling atau populasi studi. Kalau populasi sasaran yaitu kumpulan dari satuan atau unit yang ingin dibuat inversi atau generalisasinya. Kalau populasi sampling adalah kumpulan dari satuan atau unit di mana kita mengambil sampelnya. Populasi sampling merupakan bagian dari populasi target atau populasi sasaran ya. Contohnya, dilakukan penelitian tentang rata-rata jumlah konsumsi alkohol per minggu di kota A pada remaja usia 15 sampai 17 tahun. Maka target populasinya adalah semua anak remaja yang berusia 15 sampai 17 tahun yang ada di kota A. Nah, populasi samplingnya adalah sekelompok anak remaja yang dipilih dari sebuah sekolah tertentu yang ada di kota A. Sampel pada penelitian umumnya dilakukan pada sampel daripada populasi ya, karena masalah keterbatasan waktu, terbatas tenaga, dan terbatas keuangan. Sampling adalah strategi yang digunakan untuk memilih elemen populasi untuk diteliti. Kalau sampel adalah bagian dari elemen populasi yang dihasilkan dari melakukan strategi sampling ya. Sampel yang baik adalah sampel yang mampu mewakili populasi atau sampel yang representatif. Maka sampel adalah kumpulan individu atau objek yang dapat diukur yang mewakili populasi atau sebagian dari populasi yang ciri-cirinya diselidiki atau diukur. Kemudian ada istilahnya sample size atau besar sampel. Agar sampel yang representatif tadi dapat terpenuhi, maka besar sampel atau sample size yang diambil harus tepat atau appropriate. Maka sample size perlu dihitung dengan tepat menggunakan rumus besar sampel yang tepat pula. Perhitungan sample size dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus besar sampel atau dapat dilakukan perhitungan menggunakan software tertentu secara online. Untuk yang menggunakan software, contohnya AppInfo, ini ada websitenya, kemudian OpenAPI dan sebagainya ya, dan macam-macam. Kemudian perhitungan besar sampel secara manual perlu mempertimbangkan tipe kesalahan, confidence level, standar deviasi, variance, research design, dan lain-lain. Jadi beberapa perhitungan besar sampel itu juga mengikuti atau tergantung pada desain penelitiannya, apakah deskriptif ataukah analisis. Ada juga yang berdasarkan apakah dia studinya eksperimental, kohort, dan sebagainya. Ya, ada berbagai macam perhitungan besar sampel. Kalau secara umum, ya seperti yang tertera pada foto di slide ya. Kalau yang ini contoh yang dia secara umum membagi ke dalam data numerik dan data kategorik ya, ini rumusnya. Kemudian N kecil tuh besar sampel ya, D-nya adalah presisinya atau keakuratannya, Z-score itu adalah nilai deviasi relatifnya dengan tingkat kepercayaan tertentu, P-nya adalah proporsi, dan nilai tau ini adalah standar deviasinya. Pada sensus lengkap, N besar itu populasi ya, sama dengan N adalah sampelnya, presisi menjadi mutlak jika presisi semakin kecil maka sample size-nya semakin besar. Nah, ada cara paling gampang untuk menghitung besar sampel ya, yaitu dengan menggunakan rumus Lofin. Ini sering digunakan karena lebih mudah ya.
adalah sistem matematis yang digunakan untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi yang belum diketahui secara pasti karakteristiknya. Biasa digunakan untuk sebuah penelitian pada suatu objek tertentu dalam jumlah populasi yang besar, sehingga digunakan untuk meneliti pada sebuah sampel dari populasi objek yang besar tersebut. Dalam perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dilakukan dengan rumus dan perhitungan yang sederhana. Jadi lebih disukai ya yang menggunakan rumus Lovin ini. Untuk menggunakan rumus Lovin harus ditetapkan taraf keyakinan atau confidence level dalam satuan persen terhadap hasil kebenaran, atau digunakan juga taraf signifikansi toleransi kesalahan dalam satuan 0, sekian yang akan terjadi. Contohnya, confidence level 95%, ya misalkan dia menetapkan confidence levelnya adalah 95% akan kebenaran hasil. Artinya, yakin bahwa penelitian yang akan dilakukan itu 95% benar, ya. Kemudian taraf signifikansi atau toleransi kesalahan, ya, sebesar 0,05. Artinya memastikan bahwa hanya 5% saja kesalahan yang akan terjadi, ya. Jadi kalau misalkan confidence levelnya 95%, maka toleransi kesalahannya adalah 5%, ya. Jika di total 100%. Kalau confidence levelnya 90%, maka toleransi kesalahannya adalah 10%. 10% artinya 0,1. Seperti itu ya. Kelemahan dari rumus Lovin adalah tidak dapat digunakan jika tidak diketahui jumlah populasinya atau pada populasi yang tidak terhingga. Rumusnya adalah N kecil, ini adalah sampel, sama dengan N besar dibagi 1 plus N dikali E kuadrat, ya. Jadi kalau mau menghitung rumus Lovin itu selesaikan dulu yang ini, ya, populasi dikali dengan E kuadrat, ya, kode ini, baru tambah 1, habis itu baru populasi dibagi dengan hasilnya ini. N kecil adalah besar sampel, N besar adalah populasinya, E adalah persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir. Nilai E sama dengan 0,1 atau arti adalah 10% untuk populasi dalam jumlah besar. Nilai E 0,2 atau artinya 20% untuk populasi dalam jumlah kecil. Untuk penelitian yang membutuhkan ketelitian yang tinggi, misalkan klinis, nilai E-nya dapat 0,05 atau 5%, ya. Untuk penelitian kesehatan yang biasa digunakan adalah kesalahan sebesar 5% atau kesalahan 10%, ya. Antara yang dua ini biasanya yang dipakai. Kalau dia klinis biasanya yang ini, tapi kalau misalkan dia komunitas biasanya menggunakan yang 10%. Contoh, jumlah populasi dalam penelitian adalah 1.850 orang. Persentase kelonggaran yang diinginkan adalah 10%, artinya 0,1. Maka besar sampelnya adalah N sama dengan, tadi ini populasi ya, 1.850 dibagi 1 ditambah 1.850 dikali 0,1 kuadratnya, sama dengan 1.850 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 18,5. Jadi selesaikan dulu yang ini, ya, selesaikan dulu yang ini, sama dengan 1.850 dibagi 19,5, ya, hasilnya adalah 94,87 orang. Kan nggak mungkin ada orang 0,8, maka kita bulatkan menjadi 95 orang. Kemudian teknik sampling adalah metode yang digunakan untuk memilih sampling unit yang diklasifikasikan menjadi probability dan non-probability sampling. Jadi teknik sampling itu ada dua, probability dan non-probability sampling. Jadi pilih salah satunya, ya. Dalam penelitian dapat dilakukan lebih dari satu teknik sampling, ya. Meskipun ada dua, tapi tidak menutup kemungkinan kalau terlalu besar jumlahnya, misalkan pada sensus, itu bisa memiliki lebih dari satu teknik sampling. Nah, kalau probability sampling atau disebut juga random sampling atau chain sampling adalah semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Probability sampling dapat digunakan ketika tersedia sampling term yang
akurat dan up-to-date. Contoh, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan sebagainya. Kalau non-probability sampling atau non-random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mengutamakan ciri atau kriteria tertentu. Ini bedanya ya. Kalau probability sampling dia pasti random atau acak ya. Dan semuanya punya peluang yang sama. Kalau non-probability itu non-random atau tidak acak. Dia mengutamakan ciri atau kriteria tertentu. Maka pada non-probability sampling, setiap sampel tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai subjek penelitian atau istilahnya zero chance of selection ya. Contoh non-probability sampling adalah consecutive sampling, purposive sampling, convenience atau accidental atau opportunity sampling, snowball or network or chain sampling, quota sampling, dan sebagainya dan macam-macam ya. Kalau di kesehatan biasanya yang sering digunakan adalah consecutive sama purposive ya. Kalau untuk yang lain-lainnya ini jarang. Kalau yang probability ini bisa kemungkinan semuanya bisa digunakan. Kemudian kita bahas yang probability sampling ya. Simple random sampling adalah metode yang paling umum dan paling sederhana. Subjek memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai subjek. Subjek dipilih menggunakan tabel bilangan random atau dengan melempar dadu atau dengan undian. Misal dengan kertas kecil diisi nama, nomor, kemudian diambil secara acak sampai terpenuhinya besar sampel dari perhitungannya. Kelebihannya mudah dilakukan, tapi kekurangannya ada kemungkinan sampel terpilih tidak representatif jika jumlah sampelnya kecil. Kemudian contoh lainnya systematic sampling. Pertama buat list dulu, kemudian sampel dipilih menggunakan sampling interval. Interval dikalkulasi dengan membagi sampel size yang diinginkan dengan jumlah elemen dalam sampling frame. Contohnya, sampel size-nya misalkan didapatkan perhitungannya 50, dari sampel frame-nya 100. Misalkan populasinya 100 ya, maka 100 bagi 50 adalah 2. Jadi pilih dulu starting point-nya sebagai sampel nomor 1, dipilih secara acak, bisa melalui dadu, nomor undian, dan sebagainya. Pemilihan nomor satunya nih. Nanti setiap 2 digit sampel sampai jumlah sampelnya terpenuhi. Misalkan tadi pas diacak, oh ternyata kepilih nomor 3, maka 3 tambah 2 berarti nanti yang terpilih selanjutnya adalah nomor 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kemudian probability sampling yang lainnya, stratified sampling, merupakan perpanjangan dari simple random sampling namun dalam bentuk strata. Dilakukan bila penelitian dilaksanakan melibatkan kelompok atau memastikan bahwa kelompok terpilih. Dibagi ke dalam strata, contohnya umur, grup, gender, lalu random sampling dilakukan pada setiap strata. Contoh, populasinya 8.000, merupakan bagian dari, kalau dipecah-pecah ya, populasi 1 4.000, populasi 2 1.400, populasi 3 1.600. Maka jika besar sampel yang dibutuhkan adalah 30, maka N1-nya adalah 30 dikali 4.000 per 8.000 sama dengan 15, dan seterusnya. Tapi nanti diperoleh ini tambah ini sama dengan 30. Kemudian cluster sampling digunakan terutama pada populasi yang besar atau luas. Setiap cluster memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Cluster dapat berupa sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Contoh penelitian tentang hipertensi yang berlokasi di kota A terdiri dari 12 puskesmas. Penelitian menggunakan 6 puskesmas karena jumlah tersebut dirasa cukup mendapatkan sampel sesuai dengan kebutuhan. Untuk memilih 6 dari 12 puskesmas, maka menggunakan simple random sampling setelah mendapatkan 6 puskesmas, lalu memilih jumlah sampel dari masing-masing puskesmas sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sampel dapat menggunakan simple, systematic, atau stratified sampling. Kemudian non-probability sampling, contohnya consecutive sampling, pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, baik kriteria inklusi maupun eksklusi. Semua sampel yang memenuhi kriteria yang datang ke suatu tempat penelitian, misal ke rumah sakit, apotek, puskesmas, akan diberikan sampel penelitian sampai jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi, serta berdasarkan waktu pengumpulan data yang tersedia. Purposive sampling, sampel dipilih melalui penetapan kriteria tertentu, biasanya digunakan pada penelitian kualitatif atau penelitian mixed method.
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana sampel yang diambil dari orang-orang yang berasal dari kelompok spesifik, selanjutnya dicari dan disampel di seluruhnya yang memenuhi kriteria tersebut ya. Jadi bedanya antara consecutive sampling dengan purposive sampling ini sama-sama pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti ya. Bedanya kalau consecutive sample itu sampel yang diambil itu sampai dengan jumlah sampelnya itu terpenuhi. Misalkan dari perhitungan sampel ternyata dibutuhkan 50 sampel, maka nanti di consecutive sampling ini dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi tersebut akan diambil sampai jumlahnya memenuhi 50 sampel ya. Tapi kalau purposive sampling, misalkan dari 100 populasi yang memenuhi kriterianya adalah sebanyak 80 orang atau 80 pasien, maka 80 pasien itulah yang menjadi sampelnya. Kalau misalkan dari 100 populasi itu yang memenuhi kriteria 100 populasi tersebut, ya berarti semuanya diambil. Intinya, kalau konsekutif itu dibatasi dengan besar sampel berdasarkan perhitungannya. Kalau purposive sampling, berapapun yang memenuhi kriteria inklusi, itu semua diambil menjadi sampelnya. Mungkin akan dibatasi dengan waktu penelitian dan sebagainya ya. Kemudian convenience atau accidental atau opportunity sampling dipilih karena available atau tersedia terhadap peneliti. Metode ini yang paling lemah dalam teknik sampling, namun sangat banyak digunakan di banyak disiplin ilmu. Contoh, subjek penelitian adalah setiap pasien yang datang ke apotek, kemudian pasien diwawancarai. Nah, misalkan yang ada saat itu adalah 10 pasien ya, 10-nya yang diambil untuk diwawancarai gitu ya. Jadi, mana yang tersedia saat itu, itulah yang menjadi sampelnya. Kemudian, snowball or network or chain sampling merupakan bentuk khusus dari convenience sampling. Snowball sampling adalah peneliti kontak dengan kelompok kecil yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, kelompok kecil inilah yang akan kontak dengan sampel lainnya. Demikian seterusnya sampai besar sampel terpenuhi. Contoh, yang menjadi sampel awal akan ditanyakan untuk mengidentifikasi dan merujuk atau menunjuk orang lain yang cocok dengan kriteria sampel yang telah ditentukan. Demikian seterusnya sampai jumlah sampelnya terpenuhi. Kalau kuota sampling adalah metode sampling di mana jumlah sampel yang diambil berdasarkan kuota dari tiap grup atau kelompok. Adalah pemilihan sampel oleh peneliti berdasarkan kuota. Peneliti mengidentifikasi strata populasi lalu mendeterminasi berapa banyak partisipan yang dibutuhkan. Contoh, populasinya ada 1000, terdiri dari 200 pria atau 20% dan 800 wanita atau sebesar 80%. Maka jika besar sampel yang dibutuhkan adalah 200 sampel, maka sampel pria adalah 20% dikali 200 sama dengan 40, dan sampel wanita adalah 80% dikali 200 sama dengan 160. Jadi 160 ditambah 40 adalah pas tepat 200 sampel. Kemudian ada kriteria inklusi dan eksklusi, terutama pada non-probability sampling ya. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum dari suatu populasi target yang akan dijadikan subjek penelitian. Kalau kriteria eksklusi adalah kriteria atau ciri-ciri anggota populasi yang tidak bisa dijadikan sebagai sampel penelitian. Atau kriteria eksklusi adalah mengeluarkan atau menghilangkan beberapa subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena kriteria atau sebab-sebab tertentu. Jadi, misalkan pasiennya yang kamu cari itu, pasien A sudah memenuhi kriteria inklusi nih, ternyata dia memiliki kondisi tertentu yang tidak bisa kamu jadikan sampel, maka dia dikeluarkanlah dari sampelmu. Nah, kondisi tertentu itulah yang termasuk dalam eksklusi. Contohnya, penelitian tentang gambaran kualitas hidup pasien ulkus kaki diabetik yang menggunakan balut luka modern di klinik rawat luka. Kriteria inklusi yang ingin kamu batasi ya di sini adalah pasien ulkus kaki diabetik dengan grade 1 sampai 3, karena kalau grade 0 itu tidak membutuhkan balut luka.
Jadi kamu batasi yang 1-3 saja. Kemudian pasien menggunakan baut luka modern yang jenisnya adalah foam dressing, karena baut luka modern itu ada macam-macam ya, tapi yang kamu ingin teliti di sini hanya yang foam dressing saja, misalkan. Kemudian kriteria eksklusi yaitu adalah pasien yang menolak melanjutkan penelitian atau membatalkan kesediaannya sebagai responden. Misalkan untuk gambaran kualitas hidup, nanti si pasien ulkus kaki diabetik ini kan tidak hanya 1 kali kunjungan, bisa lebih dari 1 kali kunjungan. Nah, misalkan pada kunjungan kedua dia mau berhenti sebagai respondenmu, padahal dia belum sembuh misalkan. Nah, maka ketika dia menolak lagi, maka dia menjadi kriteria eksklusimu karena tidak bisa lagi kamu lanjutkan sebagai sampel ya. Kemudian selanjutnya adalah pasien yang tidak tuntas pengobatannya. Misalkan dia baru pengobatan ketiga, padahal lukanya belum sembuh, tapi dia tidak melanjutkan pengobatan lagi ke klinik rawat luka, maka kamu tetapkan sebagai kriteria eksklusi. Kamu coret dari daftar sampelmu. Kemudian pasien dengan kondisi bertambah parah dan perlu rujukan ke rumah sakit, apalagi kalau dia sudah gangren atau misalkan butuh diamputasi atau butuh ke rumah sakit, maka dia kamu jadikan kriteria eksklusi. Nah, kriteria inklusi dan kriteria eksklusi ini ditetapkan oleh peneliti. Jadi terserah peneliti mau kriterianya seperti apa yang disesuaikan dengan judul penelitiannya atau yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitiannya apa. Kemudian tugas individu ya, yang pertama kalian tentukan populasi dari judul KTI yang diajukan ya. Jadi populasi kalian itu apa, siapa. Kemudian kalau kalian tidak mengambil total populasi, ada istilah total populasi ya. Total populasi itu kalau misalkan populasinya ada 100 ya semuanya kamu ambil, itu namanya total populasi ya. Kalau tidak mengambil total populasi sebagai objek penelitian, maka tentukan sampel dari populasi tersebut otomatis ya kan. Dapat juga kamu tambahkan kriteria inklusi dan eksklusinya. Nah, jangan terus kamu bilang, biar gampang, saya pakai total populasi aja deh, gitu ya. Lihat dulu, ya. Kalau judulmu itu sekiranya akan mendapatkan banyak sekali populasi, misalkan pasien hipertensi di rumah sakit, pasien DM di puskesmas, kemudian pengetahuan masyarakat yang berkunjung ke mana, misalkan, itu nggak mungkin kamu nggak pakai sampel, pasti pakai sampel. Karena jumlah pasiennya tuh banyak sekali. Apalagi misalkan kamu dirawat jalan, dirawat inap, kalau pasien penyakit-penyakit kayak hipertensi, itu sehari aja bisa ratusan pasien. Kalau kamu ambil 1 bulan, itu bisa dapat ribuan pasien. Apa iya kamu mau ambil semuanya untuk menjadi sampelmu? Ingat, ada keterbatasan penelitian. Kamu terbatas waktu, kamu bisa jadi terbatas tenaga, bisa jadi terbatas di keuangannya karena membutuhkan biaya kan untuk penelitian. Maka dari itu kamu mungkin tidak bisa mengambil total populasi. Maka kamu perlu melakukan sampling atau menentukan sampelmu ya. Nah, itu bisa kamu tentukan sampelmu itu siapa, bagian dari si populasi tadi yang mewakili populasinya. Bisa dengan pembatasan berdasarkan kriteria atau misalkan pembatasan dengan besar sampelnya ya. Kemudian yang ketiga, tentukan teknik samplingnya apa yang digunakan. Apakah kamu menggunakan probability sampling atau non probability sampling ya. Apakah kalau probability sampling menggunakan yang mana, kalau non probability menggunakan yang mana gitu ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya pada kolom komen di Classroom. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.